Kepolisian Republik Indonesia yang profesional menjalankan tugas, modern dalam infrastruktur, strategi, dan segala sumber daya, serta menjadi institusi penegak hukum yang selalu dipercaya mampu menjalankan tugas sebagai pengayom masyarakat. Hal inilah yang menjadi program khusus dari Polri dibawa ke pemimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian. Program yang disingkat menjadi promoter ini berisi 10 program dan 1 quick wins prioritas. Hal ini juga untuk menegaskan tujuan Polri meningkatkan kompetensi SDM Polri, modernisasi dalam pelayanan publik, dan melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam proses pemilihan kepala daerah, Polri juga berperan aktif. Pemetaan daerah rawan saat Pilkada serentak 2017 mengerahkan personil untuk menjaga keamanan di tiap daerah dengan alokasi anggaran sebesar 920 miliar rupiah dilakukan untuk berjalan dengan tertib, aman, dan nyamannya proses pemilihan kepala daerah. Keberhasilan Polri juga tercatat dalam penanganan terorisme di tanah air, tidak hanya pada tataran nasional, namun juga internasional. Kemampuan Densus 88 dalam melakukan operasi penegakan hukum selama lebih dari 1 dasawarsa terakhir ini telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling efektif dalam meredam ancaman gerakan dan aksi terorisme. Polisi adalah rakyat, bekerja untuk rakyat, masuk dalam setiap nadi kehidupan masyarakat Indonesia sejak Republik ini berdiri hingga nanti. Menjaga kehidupan, membangun peradaban, lewat kedekatan, kecepatan merespon, dan persahabatan, Kepolisian Republik Indonesia dapat menjadi ikon kemanusiaan, simbol perjuangan kemanusiaan. Sidang polemik kembali lagi, kita akan masih membahas kilas balik Polri 2016. Sidang polemik skors dicabut. Kita langsung ke Agim. Agim, kami ingin mendengar petua dan kemudian kritikan-kritikan kepada Polri yang membangun untuk 2017. Saya? Ya. Alhamdulillah. Ini mah karena sayang ya Pak Boy dengan semua polisi. Satu, saya tertarik tentang bahasan teroris yang tadi katanya semakin banyak, berlipat-lipat. Harus punya keberanian mengevaluasi mengapa ini membanyak. Mungkin ada cara-cara penanganan yang membuat barisan sakit hati meningkat. Melihat ini teraniaya sehingga timbul keinginan membalas dan sebagainya. Apalagi kalau sasarannya kepada polisi, maka boleh itu dievaluasi secara mendalam. Apa yang menimbulkan orang menjadi sangat ingin membalas kepada polisi. Satu. Yang kedua tentang radikal. Ini saya harus bisa masyarakat membedakan radikal dan tegas ya. Misalkan ada yang menyebut Pak Habib Ustadz Dr. Habib Rizik itu radikal. Kalau menurut saya sih enggak ya, hanya tegas. Sebetulnya ini rahasia kita aja ya. Pada waktu Habib Rizik sakit dulu pernah cerita begini, kita bagi tugas ya. Bagian nanam bibit, saya bagian ngebasmi hama gitu aslinya. Supaya panennya bagus. Gitu Pak Boy ya. Jadi tegasnya itu karena memberantas hama memang harus tegas. Harus tegas, cuma tidak boleh melanggar koridor. Nah kalau ada orang tegas jangan dianggap radikal. Radikal itu kalau melanggar koridor. Ya. Saya kira kita memerlukan orang-orang tegas, pada saat yang sama juga memerlukan yang menanam bibit secara seimbang. Sepakat Pak? Sepakat. Alhamdulillah. Pak Boy belum tentu sepakat, saya aja yang sepakat kita dulu. Kita udah sepakat barusan. Udah sepakat. Yang ketiga, ini curhat dari masyarakat ya. Betapa masyarakat dan juga polisi itu sangat mencintai para pimpinannya yang memiliki akhlak yang baik, kepedulian yang banyak dan ibadah yang bagus. Ya, saya pernah datang di beberapa Polda yang mereka tuh kehilangan sekali ketika Kapoldanya dipindahkan. Sampai saya lihat itu ada yang bercucuran air mata. Aduh, karena menyejukkan, menenteramkan, memotivasi. Sepertinya lebih banyak lebih baik para figur-figur yang bisa jadi tauladan
dan ini lebih efektif daripada nasihat apapun keteladanannya. Sepakat, Bu? Pak Boy, Pak itu, Pak Boy yang ini hadirin. Sepakat, Pak? Sepakat, Pak. Jadi mungkin program keteladanan para pimpinan polisi ini harus dimaksimalkan. Itu saya kira lebih cepat untuk melakukan perubahan di polisi dibanding berbagai aturan, tapi keteladanannya kurang ditingkatkan maksimal. Ya, yang terakhir. Boleh? Boleh. Ini kepada masyarakat. Masyarakat juga jangan suka dua muka ya. Kalau ada macet-macet, mana polisi, giliran dia yang ditilang, dia yang mau nilep duluan ya. Nah, ini perlu tanggung jawab masyarakat ya. Benar bahwa kepolisian kita tuh besar jumlahnya dan banyak masalahnya. Dan ini tanggung jawab kita sama-sama. Kalau polisi belum maksimal hasilnya, berarti kita yang belum maksimal juga nih masyarakat. Jangan hanya bisa menuntut. Karena polisi adalah keluarga kita juga. Jangan hanya bisa menyalahkan, tapi kontribusi apa nih sebagai masyarakat agar polisi kita terus bergerak menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Baik. Terima kasih. Ya, belum pulang kan? Terima kasihnya masih duduk sini kan? Kalau sudah selesai saya pulang belum saja, habis. Saya ke Bung Nasir dulu. Radikal, tegas. Bagaimana kemudian kita membedakan itu supaya polisi ketika bertindak tidak justru menimbulkan barisan-barisan baru yang masuk golongan sakit hati tadi. Ya baik, kita tahu bahwa polisi itu penegak hukum, ya menjalankan sesuai dengan hukum yang ada. Makanya memang masalah deradikal selalu menjadi polemik untuk orang saling bicara. Tidak mengaku radikal, tidak terima radikal, bahkan ada yang tidak menerima di deradikal. Ya begitu. Sehingga ya masing-masing harus membagi tugas sehingga akhirnya kita berikan polisi sebagai porsinya sebagai penegak hukum ya, bagian daripada hard approach-nya ya. Bagi yang melakukan kesalahan ya polisi harus menindak dan menangkap untuk mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Nah, bagi pihak yang lain seperti lembaga BNPT, lembaga Kemensos, lembaga Kementerian Agama, ya mereka inilah yang kemudian melakukan kegiatan untuk soft approach. Ya, ini harus seimbang. Antara hard approach dengan soft approach itu harus seimbang. Jika tidak, maka kita seperti akan melihat polisi ini main tangkap, polisi ini main tembak, ya padahal polisi hanya menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Baik. Ke Bung Taufik, sebagai pengawas kepolisian dari DPR, supaya kemudian polisi tetap ada dalam koridor itu, apa yang dilakukan? Polisi saya rasa sudah berpengalaman karena dia merupakan lembaga yang tercipta sejak merdeka. Jadi tupoksi sudah paham betul apa yang harus dilakukan oleh polisi. Jadi kemudian kita melihat apakah itu adalah sudah baik atau kurang. Saya ingin mengatakan bahwasanya yang paling penting adalah menjaga ketertiban, rasa aman dalam masyarakat. Itu yang paling penting. Menurut saya ketika rasa aman tidak ada dalam masyarakat, segala sesuatu menjadi buruk. Ini sekarang misalnya kita sedang membangun ekonomi. Jangan sampai kemudian ada elemen di dalam masyarakat itu memberikan sinyal negatif. Seakan-akan pemerintah ini adalah pemerintah yang rapuh dan perlu dijatuhkan. Kalau itu kita kirim pesan yang demikian rupa, itu adalah akan direspon oleh pasar. Dan akan mengakibatkan itu adalah ekonomi kita menjadi buruk. Dan itu adalah yang menderita masyarakat. Artinya tindakan tegas kepolisian itu sesuatu yang baik juga untuk menjaga saya berharap itu jangan terjadi, maka saya berharap polisi itu adalah mengidentifikasi dari awal kalau memang hal seperti itu. Persoalan kemudian apakah itu adalah pasalnya menggunakan makar atau hasutan atau persoalan lain, ya kan? Tetapi saya menginginkan adalah polisi adalah melihat persoalan tersebut. Karena tidak boleh kemudian negara kemudian pasar itu adalah merespon itu adalah sebuah pesan-pesan yang negatif yang kemudian menderita rakyat sendiri. Jadi sejauh ini menurut saya apa yang telah dilakukan oleh polisi saya mengapresiasi terhadap hal tersebut. Jadi di dalam konteks itu saya mengatakan tepat adanya. Ya. Persoalan kemudian langkah berikutnya itu adalah persoalan lain. Seperti Pak Boy bilang, jadi kita jangan sampai mengatakan bahwa makar itu harus selesai. Kalau selesai berarti itu kalau selesai itu dulu baru ditindak, sudah konstitusional berikutnya. Baik. Baik. Bang Pendi, tadi kata Agim, masyarakat juga harus terlibat, kata Bung Nasir juga begitu. Untuk berkomunikasi antara masyarakat dan kepolisian itu sehingga kemudian menuju polisi yang promoter itu seperti apa? Ya, sebetulnya sudah dimulai dengan tadi disebutkan
Pak Agim terakhir mengatakan ini karena sayang. Jadi sudah mulai terlihat rasa sayang masyarakat berbasis perasaan sayang masyarakat kepada polisi. Iya. Sama seperti kita semua di sini sayang juga sama ketua sidang dan semua yang lain gitu ya. Jadi ada perasaan menyukai. Nah, terus basis yang penting itu antara lain juga mulai ini saya agak terenyuh menyampaikan ini, tapi penting nih. Kejadian di Pulau Mas sebetulnya mengingatkan kita pada konsep Polmas. Ini kebetulan Pulau Mas dan Polmas. Ya. Ya, bagaimana polisi masyarakat, community policing itu. Maksud saya Pak Irawan, Pak Kapolda kita pernah merencanakan ada semacam panic button gitu ya. Jadi bagaimana di setiap rumah dalam satu kawasan itu bisa sedemikian rupa terpantau ya oleh Polres terdekat. Maksud saya dalam konteks yang seperti ini kan 18 jam ada orang yang korban yang ditumpuk di kamar mandi yang begitu kecil ya. Kalau Polmasnya berjalan dengan baik, barangkali bisa bersama-sama masyarakat itu mengidentifikasi apa-apa saja selama 18 jam itu yang membuat masyarakat kemudian bisa mengambil ini. Apalagi kalau ada kemajuan teknologi ya dengan panic button dan seterusnya. Nah yang kedua, poin yang agak penting ini saya rasa sangat mendekatkan masyarakat dengan kepolisian, yaitu adalah tadi Bu Pungki sudah mengedepankan e-tilang. Ya. Nah sebetulnya yang sedang ditunggu-tunggu juga adalah e-laporan. Jadi laporan dalam bentuk yang bisa dipantau oleh masyarakat. Tidak perlu datang ke polisi. Sampai seberapa jauh ini? Jangan sampai laporan, maksudnya laporan saya kok nggak selesai-selesai. Nah itu Enggak, memang ada catatan-catatan seperti itu loh. Nah kalau dibilang nanti kesulitannya ada pada operasional, misalnya mohon maaf, misalnya budget untuk mengelola tiap laporan. Budget ada DPR. Nah, dengan kemajuan laporan itu, orang bisa menyampaikan fakta kepada ini. Teman-teman kita di DPR, nggak mungkin dengan laporan yang segini banyak, yang tertunda segini panjang, memang budget harus ditingkatkan. Jadi ada basis untuk itu. Ada teman-teman saya nih yang laporan, ada yang lapor di kemarin ada kasus tanah dia lapor di Bali Johan Silalahi, ada lagi Rulan di Manado. Itu semuanya sudah palsu, KTP palsu, akta palsu, surat untuk HGB palsu. Sampai sekarang misalnya belum selesai. Jadi ini penting untuk mendekatkan tadi masyarakat. Sekaligus memantau ya. Nah yang ketiga yang paling terakhir, ini dengan kebangkitan umat menurut saya, landscape politik kita ke depan itu tidak akan pernah sama. Saya mengikuti yang terakhir itu 12-12 di Bandung itu, intinya sudah bergeser antara lain ke ketidakadilan ekonomi. Jadi bagaimana posisi kepolisian kita di tengah-tengah yang disampaikan mungkin tadi sedikit yang disampaikan oleh Hakim, menyikapi misalnya perampasan tanah rakyat, backing-backingan oleh oknum terhadap pengusaha yang misalnya merugikan rakyat. Ini jelas akan selalu disikapi oleh umat di landscape politik terbaru ini. Jadi harapan kita kepada polisi, begitu Ibu Pimpinan Sidang, harapan kita bahwa polisi memahami landscape politik kita yang terbaru ini dengan cara-cara yang tadi kita anggap sudah maju. Terima kasih. Saya sedikit ke Kang Asep. Kang Asep, saya tertarik mendengar pendapat Kang Asep mengenai kita mendengar bahwa kita mengetahui bahwa apabila orang dipanggil kepolisian harus ada panggilan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Menyikapi yang kejadian beberapa waktu di mana banyak sekali pihak-pihak tertentu langsung dipanggil kepolisian, dijemput paksa dari rumahnya. Bagaimana pendapat Kang Asep? Apakah represi? Ya kalau dijemput paksa sama pimpinan pasti suka polisi. Ya. Pimpinan yang mana? Jelas pimpinan yang di depan ya Pak Boy kan. Tapi sekali lagi, sekarang ini, ketika sakit polisi ketika memanggil siapapun pasti ada aturannya. KUHAP aturannya, penegak hukum aturannya. Kita tidak mungkin tidak lepas daripada KUHAP. Artinya ketika polisi memanggil paksa, tidak hanya polisi, penegak hukum lain pun kalau memanggil paksa artinya apa? Yang dipanggil nggak nurut. Ya, karena ketika dipanggil paksa itu kan udah dipanggil sekali, 2 kali, 3 hari sebelumnya dipanggil, kok nggak datang-datang. Ini kan kepentingan yang dilaporkan kita tadi, ada orang dilaporkan, dipanggil nggak datang. Ya kalau dipanggil baik-baik sama polisi nggak datang, pasti juga polisi dia nanya ya dipaksa aja. Artinya pemaksaan itu juga penegakan hukum. Kenapa? Artinya pemaksaan itu juga bagian dari penegakan hukum. Diatur di KUHAP, nggak mungkin polisi manggil paksa. Kalau polisi ngambil paksa kan ada Kompolnas, lapor ke Kompolnas, polisi bisa kita laporkan. Saya pikir penegak hukum manapun tidak hanya polisi, ketika memanggil paksa, udah tahapan-tahapan sudah dipenuhi. Tapi masalahnya bukan itu. Ketika polisi melakukan aturan, entah itu paksa atau apapun, ya tadi keterlibatan masyarakat untuk memahami. Misalkan gini, ketika sekarang isu terorisme, jangan dikatakan itu radikalisme. Justru dia adalah perbuatan melawan hukum. Ini bukan masalah radikalisme, tapi adalah perbuatan melawan hukum. Jadi jangan ada bahasa-bahasa penghalusan bahasa yang sebenarnya itu perbuatan kriminal, gitu kan?
Artinya kriminal apa? Jangan ketika orang melakukan tindak pidana diperhalus sehingga orang itu dibebaskan, sehingga dilepaskan dengan aturan-aturan kepentingan umum. Tidak. Justru kepentingan umum harus dilindungi oleh apa? Oleh aparat penegak hukum. Baik, Dea, kita skor lagi. Baik, sidang polemik kita skor sementara, polemik akan kembali lagi. Sidang diskors. Pemirsa, polemik kembali lagi. Sidang skors dicabut. Silakan. Ya, kita tiba di sesi terakhir. Sudah banyak sekali masukan yang kita dengar, tapi masih ada dari Mbak Pungki Indarti. Silakan, Mbak. Terima kasih. Untuk 2017 kami mengharapkan supaya polisi melanjutkan reformasi internal, kemudian meningkatkan profesionalisme, kemandirian, akuntabilitas, respon cepat dan berbasis IT. Kemudian juga reward and punishment. Tadi punishment sudah disinggung, reward ini penting karena misalnya gaji, remunerasi itu juga sangat rendah. Saya berharap ada Pak Taufik di sini mumpung supaya anggaran Polri jangan dipotong-potong ya Pak ya. Saya berharap seperti itu. Kemudian setuju Pak Effendi Gosali tadi yang preemptif, artinya Babin Kamtipmas, Polmas itu sangat penting dan juga polisi kita sangat dikenal di dunia luar sebagai pembawa damai. Nah, oleh karena itu pasukan perdamaian itu juga penting untuk ditingkatkan. Membawa damai ya. Oke, singkat saja Bung Santiago. Harapan saya tahun 2017 satu polisi tingkatkan kinerjanya. Ya, artinya kinerja yang dicapai 2016 ini sudah baik, tentu ditingkatkan dengan kinerja berikutnya. Yang kedua adalah tingkatkan profesionalisme. Supaya benar-benar profesi polisi ini benar-benar menjadi penegakan hukum terakhir bagi masyarakat. Yang ketiga tentu harapan semua masyarakat adalah sebagai pengayom masyarakat, karena apapun ceritanya begitu masyarakat mendapatkan kesulitan pasti gerbang terakhirnya adalah melaporkan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Baik. Saya rasa itu. Oke, banyak sekali masukannya Pak Boy untuk kepolisian. Bagus, dapat kami catat, termasuk masukan dari Pak Effendi Ghazali berkaitan masalah pemolisian masyarakat ya, community policing itu juga merupakan pemolisian yang berbasiskan kepada komunitas yang memang terus kita laksanakan. Modernisasi dalam pelaporan. Selama ini memang hotline masyarakat ke polisi kan nomor 110 yang sifatnya emergency. Nah memang kalau laporan itu bisa juga kita terapkan hanya kalau yang sifatnya pro justitia mau tidak mau harus tetap ada pertemuan lanjutan antara kepolisian dengan pihak-pihak yang dirugikan. Kemudian dalam konteks melaksanakan harapan semua yang telah disampaikan, kita akan komit ya, kita optimis bahwa program prioritas, kita ada 11 program prioritas yang dilaksanakan ini akan mampu berupaya mendekati ekspektasi publik yang sesungguhnya dengan penggelaran 11 program prioritas ini. Karena di sana ada aspek peningkatan profesionalisme penegakan hukum, peningkatan stabilitas Kamtipmas, membangun kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik. Jadi dengan 11 program prioritas ini yang tahap saat ini dilaksanakan ini bisa menjadi sebuah modal di internal kita untuk melakukan upaya-upaya pemolisian yang lebih komprehensif, sinergitas dan sesuai dengan harapan publik. Itu optimisme kita seperti itu. Oke, tantangan terberat kira-kira di awal 2017 ada pilkada serentak, bagaimana kesiapan kepolisian? Pilkada mekanisme yang saat ini sudah berjalan sejak pertengahan tahun ini dan tentu 2017 15 Februari nanti kita akan datang merupakan hari pemungutan suara. Tantangan yang menurut hemat kami di 2017 merawat keindonesiaan. Ini sangat penting. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi daya tahan bangsa Indonesia menjadi lemah ketika faktor eksternal itu mempengaruhi pola perilaku masyarakat kita. Ini merawat keindonesiaan, kebinekaan,
intoleransi menjadi bagian yang harus kita lakukan dan itu merupakan sebuah prioritas. Oke. Baik. Di 2017 ada tanggal cantik Pak Boy, 1717, 1 Juli 2017, Hari Kepolisian. Mudah-mudahan kepolisian jauh lebih baik nantinya. Terima kasih. Ya, silakan Dea. Baiklah pemirsa, kita telah membahas kilas balik Polri 2016. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita mohon kesediaan Agim untuk mendoakan bagi bangsa ini, bagi Polri. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Duhai Allah yang maha mendengar, bangsa ini adalah ciptaanmu, milikmu. Ampuni selama ini kami kurang mensyukuri nikmatmu ini. Ya Allah, ilhamkan kepada kami agar kami menjadi bangsa yang amanah. Karuniakan kepada kami para pimpinan, para tokoh yang bisa menjadi suri tauladan kebaikan. Karuniakan kepada kami para pimpinan yang beriman teguh, berakhlakul karimah, yang dapat mengantarkan bangsa ini penuh berkah. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah. Ikatlah hati kami dalam kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, kami berlindung hanya kepadamu. Berikan kemampuan kepada kami agar bisa mewariskan yang terbaik bagi generasi sesudah kami. Bangsa yang Engkau berkahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lindungi kami ya Allah dari bala, fitnah, wal musibah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, sidang polemik malam ini kami tutup. Oke, terima kasih Dea, Mbak Pinky, Pak Boy, Agim, Bung Nasir, Bung Santiago, Bung Taufik, Asep, Bung Pendi, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan juga masyarakat yang mencintai kepolisian. Sampai di sini polemik kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita menginginkan polisi yang lebih profesional, modern, dan terpercaya. Untuk polisi yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar, pamit. Mau mere dagale kota ende, popin gesong lalu lere binha. Mau mere dagale kota ende, popin gesong lalu lere binha. Putar kaki